فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali melangsungkan daripada kajian kita dari kitab Syarah Al-Ushul Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masih seputar tentang konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hal yang paling pertama dibangun pada diri seorang muslim adalah harus memiliki pengetahuan atau ilmu. Dan ilmu tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang sahabat, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ilmu itu adalah kalam Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan Sunnah itulah ilmu. Ini dalam pengertian daripada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Qayyim menambah lagi bahwa ilmu itu adalah perkataan Allah atau Al-Quran, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis, dan perkataan para sahabat. Ya, jadi Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ilmu itu ada tiga, ya, Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan para sahabat. Karena sahabat adalah orang yang paling pertama menerima ilmu ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi dituntun oleh Jibril. Jadi semua Al-Quran tidak ada yang tidak lewat Jibril. Jadi itulah sebabnya para ulama kita memberikan definisi tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lewat perantara Jibril dalam bahasa Arab yang diturunkan secara mutawatir mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dan membaca adalah ibadah. Itu definisi Al-Quran yang sangat lengkap. Ya, oleh karena itu, tatkala kita ingin membangun ilmu kita, maka ilmu itu harus didasarkan pada tiga hal. Yang pertama adalah ilmu kita diambil dari Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua adalah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat. Mengapa sahabat menjadi patokan? Karena mereka adalah murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang agama ini. Dan yang lebih membantu lagi bahwa para sahabat ini memang Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Iya, sehingga kemudian untuk memahami Al-Quran ini sangat mudah. Memahami agama ini dengan lengkap itu sangat mudah, karena memang adalah persoalan bahasa sangat menentukan. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka kemudian dari kalangan bangsa Arab. Meskipun ada non-Arab misalnya, tetapi mereka memahami tentang bahasa Arab tersebut. Sehingga kita mengatakan bahwa iya, sumber ilmu, iya, tentang bagaimana aplikasi agama kita adalah bersumber daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, bahwa sahabat Nabi adalah mendapatkan rekomendasi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik. Iya, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah umat yang terbaik. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab,
Ya, ini namanya kalimat khitaf. Kalimat ada yang berbicara dan ada yang diajak bicara. Iya, jadi asalnya kana antum adalah kalian. Iya, jadi Allah berbicara, lawan bicaranya adalah para sahabat. Seakan-akan Allah mengatakan kalian para sahabat adalah umat yang terbaik. Sehingga kemudian dari sinilah para ulama kita kemudian menyebutkan bahwa untuk kita memahami agama ini dengan baik, maka rukun ketiga adalah ya menggunakan pemahaman para sahabat. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan daripada ayat ini turun, bahkan ayat turun berkaitan dengan mereka. Ya, sehingga kemudian pemahaman yang insyaallah benar adalah pemahaman para sahabat. Ya, itu diantara hal-hal yang menjadi dasar. Kalau kita menggunakan logika, maka mengapa sahabat? Karena sahabat adalah hulu daripada sebuah sumber mata air. Kalau mata air, kalau yang kita mau yang paling beris itu di hulunya, di matanya. Iya. Adapun setelah sudah melewati berbagai macam sungai dan aliran, maka di sana sudah banyak campurannya. Ya, kalau kita ingin menggunakan logika bahwa sahabat adalah ya orang yang paling pertama menerima ini ilmu. Ya, sehingga kemudian kita mengatakan pemahaman mereka adalah pemahaman yang lengkap. Karena itu sekali lagi maka ya dalam memahami Islam, maka kita harus memahami ya Islam ini dengan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk tentang konsekuensi daripada ilmu. Ilmu konsekuensinya diamalkan. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa kamu mengatakan sesuatu apa yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu lalu mereka tidak amalkan. Berdasarkan itulah maka para ulama kita menyebutkan bahwa konsekuensi daripada amal tersebut adalah dia berdasar pada ilmu. Ketika ilmu yang kita terima ini memang bermasalah, maka akibat juga adalah ilmu kita amal juga salah. Jadi kalau misalnya kita menerima ilmu yang tidak benar, maka amal kita tidak benar. Iya. Ya, kita dulu pernah mungkin mendengarkan ada seorang yang makan mayat. Iya. Mungkin masih ingat Sumanto. Iya. Itu karena mengapa? Ilmu yang mereka terima itu adalah ilmu yang menyimpang. Amalannya menyimpang. Iya. Tuntunannya adalah iya, dengan ilmu itu harus makan mayat. Ya, agar ilmu bisa jadi. Nah, itu adalah diantara ya bukti konkret tentang pentingnya ilmu ini kemudian diambil dari hal yang benar. Kemudian yang berikutnya, ya, hakikat daripada sebuah amal adalah buah daripada ilmu. Ya, jadi ilmu ini buahnya adalah amal. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan, saya mengatakan barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka dia menyerupai dari kaum Nasrani. Dan siapa yang beramal, ya, siapa yang memiliki ilmu tapi tidak beramal maka menyerupai daripada Yahudi. Nah, itulah sebab dalam Al-Quran kata para ulama, di antara sebab kita berlindung kepada dua hal. Ya, dalam surah Al-Fatihah Allah SWT kemudian mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ya, pertama setelah kita menyatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Ya, atau sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau tempat kami minta pertolongan. Dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada kita bahwa ya, sebelum kita meminta, kita beribadah dulu.
dan itu adab memang. Ya, jadi kita menyembah lalu setelah itu meminta. Dan di antara permintaan kita adalah minta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ihdinas siratal mustaqim ini, iya, setelah itu katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang yang sesat. Iya. Ini dua yang kita minta. Ya, kemudian siapa yang kemudian mendapatkan nikmat tersebut? Ya, maka ada ayat yang Allah SWT kemudian memberikan tafsiran di Allah yang menafsirkan sendiri tentang menjelaskan sendiri siapa yang disebut dengan orang mendapatkan nikmat. Ya, dikatakan wa ma'atillah wa rasulah faulaika an'amallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi tafsiran tentang an'amta alaihim, orang yang mendapatkan nikmat, ya, maka kata para ulama berdasarkan ayat ini bahwa mereka adalah para nabi, para as-siddiqin, asyuhada, as-salihin. Ya, itu adalah orang yang mendapatkan nikmat. Ya, atau sebagai ulama mengatakan orang yang mendapatkan nikmat adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kemudian ya berikan nikmat kepada mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan jalannya Umar, jalannya Abu Bakar, jalannya Utsman dan seterusnya. Ya, itulah orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ya tatkala kita kemudian ya menjadi seorang muslim, maka yang paling pertama bagaimana kita beramal di atas ilmu. Karena orang yang tidak beramal di atas ilmu, maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu maka dia menyerupai kaum Nasrani. Ya, mereka beramal tidak ada pengetahuannya. Iya. Lalu setelah itu kalau mereka berilmu tapi tidak beramal, maka menyerupai orang Nasrani. Jadi orang Yahudi itu sangat memahami tentang Islam. Iya. Oleh karena itu, karena mereka paham Islam, maka mereka kemudian menghadapi kita itu dengan ya Islam itu sendiri. Iya. Jadi mereka menghadapi kita dengan bagaimana menggunakan Islam itu sendiri. Iya. Contoh misalnya lahirnya misalnya Syiah misalnya. Itu kan iya dari salah seorang munafik yang kemudian berpura-pura masuk Islam, yang namanya Abdullah bin Sabah bin Salul. Ya, pura-pura masuk Islam lalu kemudian memutar balik fakta tentang Islam. Ya. Nah, mereka tonjolkan adalah Ali bin Abi Thalib. Iya. Bagus juga mengapa? Karena iya, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, tetapi kemudian tidak dilakukan pada hal yang lain. Mestinya kalau dia komitmen maka termasuk kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bahkan dia hebat. Makanya dikatakan Dzunnurain, orang yang mengumpulkan dua cahaya. Mengapa? Karena menikahi dua istri daripada anak Nabi. Ya, pertama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, setelah anak Ruqayyah meninggal, menikahi Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan menikahi dua anak Nabi. Maka jadi katakan Dzunnurain, orang yang mengumpulkan dua cahaya. Semestinya yang paling ditonjolkan mestinya Utsman. Tetapi tidak demikian, Ali yang kemudian mereka elu-eluhkan. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang tentu mendatangkan masalah. Ya. Oleh karena itu maka mereka kemudian merusak agama kita dengan menggunakan daripada ya apa-apa yang datang dari agama itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu maka ya dua hal inilah yang harus kita memohon agar setiap muslim harus kemudian berdoa agar dia memastikan dirinya bahwa dia tidak beramal ya bukan di atas ilmu. Iya. Karena ilmu inilah kunci amal. Iya. Ilmu itu istilahnya dengan apa namanya biasa katakan dalil. Dalil itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan tujuan. Ya, jadi kalau misalnya kita mengamal ke sesuatu berarti kita mau awal itu diterima, tetapi tidak ada persambungannya.
di barat listrik, tidak ada kabel, tidak ada aliran sampai ke sana, maka amal kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak ada dalilnya. Jadi dalil adalah petunjuk agar amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sebabnya maka seorang muslim dipastikan beramal dengan ilmu atau dalil. Ada dasarnya dia beramal. Ya, sehingga kemudian amal itu bisa diterima di sisi Allah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada persambungannya. Ya, beramal tanpa ilmu berarti tidak ada persambungannya. Ya, jadi amal kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak ada persambungannya amal tersebut. Ya, ini yang harus dipahami dengan baik. Kemudian ya, sehingga kemudian kita memang harus berhati-hati bahwa amal kita ini ya tidak bisa dipaksakan untuk diamalkan. Sebagian kaum muslimin memaksakan dirinya untuk beramal sesuatu, bahkan ya benci kepada orang mengatakan ini bu, ini pak, tidak ada dalilnya. Ya, mereka kemudian paksakan harus diamalkan. Pertanyaannya, siapa mau terima kalau kita paksakan itu? Iya. Sementara Nabi kita mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza laisa min fahuwa. Siapa yang beramal sesuatu yang baru, maka Allah tidak terima. Yang bukan kami perintah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang beramal bukan dari kami, maka dia tertolak. Iya. Jadi agama kita ini punya patron. Iya. Kalau misalnya kalau kita mau bawa hal yang mudah adalah amal itu di barat satu data yang dimasukkan pada sebuah sistem. Kalau sistem data itu misalnya ada aplikasi yang kemudian memang bukan dari situ data yang bisa masuk jalan tidak cocok, maka dia tertolak. Demikianlah daripada amal kita. Bahwa amal ini punya patron, ada contohnya. Iya. Jadi kita sudah memahami tentang apa itu sunnah. Iya, sunnah kata para ulama, ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi. Iya, sifat Nabi itu ada dua. Ada yang sifatnya jasmani, ya artinya penampilan fisik, dan ada yang akhlak. Ya, ada yang akhlak. Apa yang berupa penampilan fisik, misalnya orang pakai jenggot misalnya. Ya. Pakai jenggot merupakan sunnah Nabi, dia sifatnya Nabi tapi ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kemudian maka diperintahkan untuk memelihara jenggotnya jika ada, tapi tidak dipaksakan dan tidak dikasih bahan untuk dia tumbuh, tidak. Biarkan saja. Kalau dia tumbuh maka dipelihara, jika tidak tumbuh tidak mengapa. Ya, itu namanya sunnah yang sifatnya fisik Nabi. Sifat fisiknya Nabi. Ada sifat akhlaknya Nabi. Ya, perbuatan Nabi, sifat akhlaknya Nabi seperti lembut, penyayang, kalau dia berbicara tersenyum dan seterusnya. Itu sifat-sifat dasar daripada perangai Nabi. Tetapi yang sifatnya dalam bentuk fisik, ya maka diantaranya kemudian kita dianjurkan memakai jenggot bagi orang yang punya jenggot. Nah, itu diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan Nabi, amalan yang meskipun Nabi tidak kerjakan tapi dia tidak larang. Ya, misalnya dalam riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, mengapa saya sudah meninggalkan langkah sandalmu dalam surga?" Iya. Maka kemudian Bilal mengatakan, "Iya, apa yang Anda amalkan?" Maka Bilal mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Iya, tidak ada yang saya amalkan. Hanya saja setiap saya selesai wudu, saya sholat 2 rakaat. Iya. Jadi kebiasaan Bilal bin Rabah adalah setiap dia selesai wudu, dia sholat 2 rakaat. Sebelum berbicara dan ngobrol dengan yang lain, setelah dia wudu langsung dia sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan, itulah yang menyebabkan Anda sudah didengarkan langkah sandalnya di surga. Jadi oleh karena itu kita mengatakan bisa diamalkan ini, karena Nabi membenarkan. Ya, itu namanya takrir. Nabi setuju. Ya.
Ya, ada juga yang Nabi lakukan. Ya, Nabi perbuat, misalnya sholat. Ada beberapa contoh-contoh daripada gerakan sholat yang Nabi tidak ucapkan tapi dia perbuat. Ya, lalu setelah itu sahabat menceritakan, itu juga adalah sunnah Nabi, karena dia perbuatan Nabi, ada ucapan Nabi. Ya, jadi itulah 4 dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan, ada perbuatan, ada persetujuan, dan ada sifat Nabi. Itu namanya sunnah. Oleh karena itu maka dipastikan bahwa amal kita itu tidak keluar dari 4 hal ini. Iya. Kita sholat harus ada dasarnya. Apalagi kita kembali menggunakan kaidah bahwa semua perkara ibadah mahdah, ibadah yang sifatnya dasar, itu adalah asalnya haram sampai ada perintahnya. Itu kaidahnya. Jadi semua perkara yang sifatnya ibadah khusus, ibadah mahdah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu dasarnya diharamkan sampai ada perintah. Iya. Nah, kalau misalnya kita mengatakan kenapa sholatnya begini, mengatakan ini kan bagus, kita bukan masalah bagusnya, apa ada dasarnya atau tidak. Karena kaidahnya mengatakan masalah sholat itu diharamkan dasarnya kecuali ada perintahnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Jadi bukan sekadar kita beribadah lalu setelah itu mengatakan terserah Allah. Kita tidak mengatakan terserah Allah. Iya, karena Nabi SAW diutus untuk menjadi panutan kita dalam beribadah. Nah, sekarang tugas kita adalah belajar, bertanya, dan seterusnya, sehingga kita memang betul-betul memastikan bahwa amal kita ini didasarkan pada ajaran Rasulullah SAW. Setelah itu, setelah kita beramal, maka tugas kita berikutnya adalah berdakwah. Jadi strukturnya begini. Jadi setelah kita berilmu, maka tugas berikutnya adalah beramal. Beramal di atas ilmu. Iya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ya, wal mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kalian dan dosa-dosa orang beriman. Coba diperhatikan ayat ini. Ayat ini kalau kita cermati, ya, ayat ini diawali dengan kalimat perintah. Apa perintahnya? Perintah berilmu. Dan ilmu yang pertama diperintahkan untuk pelajari ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu tentang itu adalah merupakan disebut dengan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Mengapa dia paling mulia? Karena dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Ya, di sana kita akan tahu tentang nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah inginkan, apa hak Allah, apa yang Allah tidak suka. Di sana akan kita lihat tatkala kita kemudian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka itu adalah ilmu yang paling pertama kita pelajari. Ilmu yang paling pertama kita pelajari adalah tentang kalimat la ilaha illallah. Lalu setelah itu kita diperintahkan beramal. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah. Istighfar adalah salah satu amal di antara amal. Jadi perintah beramal baru berilmu baru beramal. Itulah sebabnya Imam Bukhari kemudian membuat satu bab dalam sahihnya, al ilmu qabla qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi, dan ini banyak dasarnya. Di antaranya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bil ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan padanya, karena sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu semua akan dipertanggungjawaban semuanya. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita, hati semua diminta pertanggungjawaban. Atas dasar apa kita mengamalkan itu? Iya. Jadi
Itu adalah hal-hal yang terkait dengan masalah ya perintah untuk kemudian mengamalkan. Lalu setelah itu, setelah kita beramal, maka tugas berikutnya adalah berdakwah, mendakwakan yang kita sudah amalkan. Ini kan bagus sekali strukturnya. Tahu, setelah itu diamalkan, didakwakan. Ya, dan umat Nabi SAW adalah umat yang diperintahkan berdakwah. Makanya Nabi SAW kemudian berikan kadar yang paling rendah kepada umatnya. Beliau bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat saja. Maksudnya disampaikan satu ayat yang kita paham dengan baik, dipahami maknanya. Kalau kita hanya mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang makna basmalah misalnya, ya itu yang kita sampaikan. Ya, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang makna Al-Fatihah misalnya, ya, dari awal sampai akhir. Ya, bahkan Al-Fatihah inilah dikatakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Artinya pemahaman penjelasan global tentang apa yang akan dibahas dalam Al-Quran itu sudah dicantumkan dalam surah Al-Fatihah. Ya, kalau kita mengibaratkan abstraksi. Ya, kalau kita susun tesis kan ada abstraksinya itu, abstraknya. Itu abstraksinya itu. Jadi Al-Fatihah merupakan abstraksi daripada ayat-ayat yang berikutnya sebentar. Ya, jadi gambaran global tentang apa yang akan dibahas Al-Quran itu sudah dibahas dalam surah Al-Fatihah. Makanya dikatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Ya, pembuka. Ya. Artinya dia adalah pembuka daripada Al-Quran. Dan tentang Al-Fatihah ini, sebagian mengatakan tempat turunnya bukan di bumi. Ada mengatakan dia diturunkan di langit ketujuh. Iya. Jadi ada yang mengatakan dia Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Iya, ini tentang Al-Fatihah. Iya. Nah, oleh karena itu maka Al-Fatihah adalah merupakan ya ummul kitab, induk daripada Al-Quran. Ya, abstraksi Al-Quran yang menjelaskan tentang apa yang akan dibahas dalam Al-Quran maka sudah digambarkan di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Nah, oleh karena itu maka ya tugas kita adalah bagaimana ya berdakwah. Dan berdakwah ini merupakan kewajiban kita setiap muslim. Setiap muslim diwajibkan berdakwah sesuai dengan tingkat kadar daripada pengetahuannya. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara berdakwah. Ya, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125 Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Iya. Allah berfirman, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Jadi dalam mengajarkan ilmu, metode mengajarkan ilmu pertama dengan hikmah. Setelah itu kalau tidak mampu dengan hikmah, maka dengan pelajaran yang baik, mau'izatil hasan. Dan tingkat yang terdiri adalah wajadilhum billati ahsan. Kita berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, kemudian kita kembali tentang masalah apa makna hikmah. Hikmah secara bahasa ya dikatakan wadau syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan wadau syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Iya. Jadi hikmah lawan daripada zalim. Ya, kalau zalim dikatakan wadau syai' fi ghairihi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna diantara makna kata-kata hikmah. Kemudian kata hikmah juga diartikan dengan memberikan pengetahuan sesuai tingkat kadar pengetahuan. Iya.
Jadi mengajarkan sesuatu sesuai dengan tingkat kadar pengetahuan orang yang kita ajar. Maka kata para ulama, bukanlah hikmah kalau kemudian kita mengajarkan sesuatu yang bukan pada kemampuan orang. Nah, disinilah sebabnya kita diperintahkan untuk belajar secara bertahap. Iya, belajar secara bertahap, mulai dari dasar. Nah, oleh karena itu kami kemudian mengajarkan kita ini, itu adalah kita mengikuti daripada tuntunan para ulama kita, bahwa kita mengajarkan sesuatu mulai dari dasar. Ya, dan dasar yang paling pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang masalah tauhid. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya hikmah. Ya. Dan hikmah adalah di antara seorang berdakwah dengan hikmah, pertama dia harus tahu tentang siapa yang mau didakwai. Pertama dulu materi dakwah. Materi dakwah dulu. Iya. Setelah itu siapa yang mau didakwai? Iya. Siapa yang mau didakwai? Apakah orang itu sudah punya pengetahuan atau tidak? Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Syam, maka dikatakan innaka tahti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya kalian akan mendatangi satu kaum yang ahli kitab. Ya, artinya orang yang sudah punya pengetahuan agama sebelumnya. Ya, siapa itu? Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari untuk tahu tentang objek dakwanya dulu, madaunya dulu. Iya, kamu akan datang kepada orang yang sudah punya pengetahuan agama sebelumnya. Siapa itu? Adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang sudah pernah diutus Nabi kepadanya. Iya, itu adalah bahan dasar daripada Mu'adz ketika diutus. Jadi Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa itu sudah punya pengetahuan. Oh, yang saya mau datang adalah seorang ahlul kitab, sudah ada pengetahuannya tentang apanya agama ini. Ya, maka Nabi SAW berikan lagi yang kedua, metode dakwanya. Ya, yaitu adalah falyakun awalan tadau syahadatu Allah ilaha illallah. Maka yang paling pertama kamu ajarkan kepada mereka adalah untuk bersyahadat, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Nah, itu Nabi sudah tuntunkan. Ya, jadi sampai ke sana yang paling pertama diajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Karena mengapa? Mereka sudah juga pengetahuan, sudah mendapatkan itu pengetahuan itu. Iya, bahwa mereka diajarkan oleh nabi-nabinya, ya Nabi Musa dan Nabi Isa, ya tentang kalimat la ilaha illallah itu. Maka Nabi kembali tegaskan bahwa sampaikan ini. Ya. Lalu setelah itu adalah agar mereka mengakui Nabi SAW sebagai Rasul. Nah, itu yang masalah. Nah, ini yang masalah. Iya. Lalu kalau sudah terima tentang syahadat ini, sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sampaikan kepada mereka, mereka diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kalau kemudian sudah sampai salat 5 waktu, disampaikan lagi, kalian diperintahkan untuk berzakat. Ya, jadi itu adalah tahapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dan Musa al-Asy'ari. Jadi itu namanya hikmah. Jadi tahu siapa yang kita mau dakwai, materinya apa, setelah itu metodenya bagaimana. Ya. Nah, setelah itu kalau kemudian yang hikmah tadi ini susah diterapkan, nah, kita pindah kepada yang kedua. Wal mau'izatil hasan, dengan pelajaran yang baik. Iya, pelajaran yang baik, fakta-fakta terjadi. Itulah sebabnya Al-Quran berbicara tentang alam semesta. Iya, berbicara tentang alam semesta. Iya, mengapa? Karena ingin mengantarkan manusia itu berpikir. Iya, misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, iya, apakah kamu tidak memperhatikan
bagaimana unta diciptakan. Ya. Kemudian bagaimana wa ila samai kaifa rufi'at wal jibali kaifa nusibat. Ya. Bagaimana unta diciptakan, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana kemudian gunung dipancangkan, bagaimana langit ditinggikan, gunung dipancangkan, lalu kemudian bumi dihamparkan. Itu adalah kemudian dialog intelektual dengan orang-orang yang pada saat itu. Ya, jadi itu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, pertama unta. Mengapa unta? Karena mereka hidup dengan unta. Iya, dan unta ini adalah memiliki keistimewaan yang tidak sama binatang yang lain. Iya, jadi unta itu ya banyak sekali ciri hal-hal yang memang harus menjadi bahan kajian. Iya. Sehingga kemudian dengan inilah kemudian oleh orang-orang yang menggunakan akalnya kemudian datang kesadaran bahwa tentang betapa ya unta ini memang bukan biasa saja. Ya, misalnya unta itu bisa berjalan non-stop, tidak minum-minum. Iya. Unta itu tak tahan betul, makanya memang ditakdirkan tinggal di padang pasir. Iya, unta itu ada memang garibanya itu ada, dia punya tempat menampung air. Jadi kalau dia haus tinggal dia masukkan ke dalam tadi untuk minum air. Ada memang dia punya ada tempatnya memang, ada kayak gumbangnya memang. Ya, itu untuk cadangan. Kalau kemudian dalam perjalanan panjang tidak air, maka itu dia bisa minum. Ya, itu diantara kemudian tentang unta. Unta itu binatang yang kemudian tidak pernah lihat berhubungan betina kalau dalam keadaan terbuka. Iya, dia berhubungan ketika dalam keadaan tertutup. Tidak sama dengan kambing sambil jalan sambil berhubungan, tapi unta tidak. Iya, jadi unta itu binatang yang sangat pemalu. Iya, unta kemudian adalah binatang yang sangat sabar, tapi kapan salah pokoknya dikejar sampai selesai, biar berapa tahun. Iya, makanya biasakan kita lihat itu orang-orang yang sembelih unta salah langsung digigit kepalanya itu. Tapi kalau bagus maka langsung maka dia begini saja ditebas, tapi kapan salah sudah Anda akan dikejar, dan dia tidak main-main. Sampai sekian tahun pun kalau dia masih hidup, Anda masih dikenal. Itu unta. Iya. Jadi memang ada ada hal-hal tertentu yang kemudian menjadi aneh pada unta, dan itu Allah menjadikan sebagai gambaran. Iya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Iya. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Iya. Artinya orang yang kemudian punya pengetahuan, dia akan melihat, oh betul, masya Allah luar biasa unta ini. Iya, ini tidak main-main. Tidak ada binatang yang seperti ini, berarti Allah yang menciptakan. Demikian pula langit juga. Iya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana bumi ditinggikan, bahkan bagaimana langit ditinggikan. Iya. Langit ini kemudian bangunan yang dibangun tanpa tiang. Iya, Allah mengatakan khalaqas samawati wal ard bi amalin tarawunaha. Iya. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Tidak ada arsitek di dunia ini secanggih apapun dia, kemudian pasti ada tiangnya. Tidak ada arsitek membangun sesuatu tanpa tiang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati ardi wa raqas samawati amalin tarawunaha. Allah menciptakan daripada langit tanpa tiang, tidak ada tiangnya. Ya. Kemudian Allah menghamparkan bumi dihamparkan. Ya, dihamparkan, lalu kemudian Allah tanamkan lagi gunung. Ya, makanya memang ini kita di Sultra ini kalau gunung terus digusur, diambil daripada tambangnya, ya tunggu saja akan ada musibah di negeri kita ini. Makanya memang harus kita hati-hati dalam mengambil daripada kekayaan alam ini. Kapan kita berlebihan,
akan terjadi perubahan yang sangat besar. Ya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi masa akan datang. Kalau misalnya gunung ini habis, ya, karena keserakan daripada manusia, kita akan merasakan akibatnya. Ya. Dan kalau gunung sudah mulai habis, maka kita akan tunggu gempa. Karena Allah ciptakan bumi ini, gunung sebagai pasak. Iya. Jadi di barat kalau misalnya papan itu harus dipaku supaya dia tidak goyang. Maka gunung adalah pasaknya. Iya, pasaknya. Kapan gunung kemudian hilang, maka akan bergerak. Makanya ya, ketika terjadi letusan gunung itu gempa bumi itu. Gempa bumi mengapa? Pakunya dicabut. Pakunya dicabut. Ya, itu fungsi daripada gunung. Ya. Oleh karena itu maka ya, kita harus betul-betul memperhatikan hal demikian. Kemudian yang terakhir tentang masalah kalau memang pelajaran yang baik tidak bisa, baru berdebat. Kita berdebat, tetapi berdebat dalam Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah. Jadi salah satu metode dakwah adalah debat. Iya. Tetapi bukan debat kusir. Iya. Mana dua telur dengan ayam. Ada mengatakan saya mengatakan ayam, tidak. Itu telur dari ayam. Ada mengatakan itu telur itu ayam, kemudian pokoknya akan bergulir terus, ayam telur, tidak akan sampai selesai. Nah, oleh karena itu maka Islam kemudian memberikan daripada tuntunan. Ya. Oleh karena itu disebutkan pada ayat yang lain, tingkatan keempat dalam berdakwah adalah ya, wala tujadilu ahlul kitab illa billati ahsan. Ya, illal ladina zalamu minhum. Ya. Nabi kita Allah SWT berikan tuntunan, janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Siapa itu Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang baik. Ya. Kecuali mereka illal ladina zalamu minhum, jika mereka zalim terhadap kalian. Nah, itu baru kalau kemudian zalim, maka tentu kita balas kezalimannya berdasarkan daripada apa yang semestinya. Hadirin yang berbahagia, ya, selanjutnya ya sudah sampai waktu ini. Ya, saya kira ini kita akan bahas nanti insyaallah tentang dasar kita dalam berdakwah. Dasar dalam dakwah itu adalah Allah mengatakan kul hadhihi sabili ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Iya, ilmu dan orang yang bersama dengan aku. Iya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sementara dulu, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang dalam berdakwah harus menyampaikan dengan ilmu pengetahuan yang jelas, ya, dan mendalam, yaitu dengan disebut dengan basirah. Ya, demikianlah semoga manfaat bagi kita semua. Ya, semoga astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.